Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku yang soleh dan solihah, bertemu kembali kita dengan pembelajaran IPA. Hari ini kita mau masuk ke bab yang baru. Nah, sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kita mulai berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa bersama. Semoga dengan pembacaan doa tadi mempermudah kita dalam memahami materi yang akan kita pelajari bersama. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, kita mulai pembacaan hari ini. Tapi untuk lebih semangat, kita yel-yel Al-Fida terlebih dahulu. Jeda cendikia bersama Al-Fida. Fikir, 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 zikir, bismillah, Allahu Akbar. Nah, baik, kita mulai pembelajaran untuk hari ini tentang pewarisan sifat. Nah, untuk pewarisan sifat kali ini, karena materinya sangat banyak, jadi kita bagi per 3 bagian. Nah, untuk yang pertama ini, kita nanti akan membahas tentang sejarah dari pewarisan sifat, sejarah singkatnya, kemudian istilah-istilah yang akan kita pakai di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang persilangan. Nah, dari sebelum kita mulai belajar, di sini ada ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan materi yang akan kita bahas. Nah, ternyata materi pewarisan sifat ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu di Quran Surat Al-A'qaf ayat 15, yang artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandung sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, supaya aku dapat berbuat amal yang soleh sehingga Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Nah, dari arti dari Quran Surat Al-A'qaf 15 ini ada sedikit materi tentang pewarisan sifat, di mana ternyata kita itu dilahirkan membawa sifat dari kedua orang tua kita. Nah, kenapa bisa membawa sifat orang tua kita, terus bagaimana, apa, dan sebagainya, maka akan kita pelajari bersama. Nah, baik, harapan yang akan kita capai untuk pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah kita tahu, kita bisa memahami sejarah singkat dari pewarisan sifat. Yang kedua, nanti kita akan memahami konsep dari pewarisan itu seperti apa, kemudian mengetahui istilah-istilah dalam persilangan. Jadi harapannya 3 tujuan pembelajaran hari ini itu kalian bisa kuasai bersama. Baik, kita mulai. Nah, coba perhatikan di sekeliling kalian. Pernahkah kalian melihat anak ayam? Nah, kalau kita perhatikan, anak ayam itu memiliki bulu yang sama dengan induknya. Pernah perhatikan ya? Jadi, bagaimana bulu anak ayam tersebut kok bisa mirip dengan induknya? Apa yang membawanya? Kenapa bisa mirip seperti itu? Nah, ternyata bulu ayam bisa mirip dengan induknya itu terjadi karena penurunan sifat. Nah, apa yang diturunkannya? Ternyata ada materi genetik seperti struktur tubuh, penampilan fisik, fungsi-fungsi organ, dan tingkah laku itu bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, sekarang pembahasannya, bagaimana caranya sifat-sifat organisme itu di dalam materi genetik bisa diwariskan. Nah, makanya akan kita pelajari sekarang ini. Nah, sejarah pewarisan sifat itu ditemukan pertama kali oleh beliau Bapak Gregor Johann Mendel. Nah, Bapak Gregor Johann Mendel ini meneliti tentang
pola pewarisan sifat pada tumbuhan kacang kapri, atau sering disebut bahasa Latinnya itu adalah Pisum sativum. Nah, berkat penelitiannya, Bapak Gregor Johann Mendel itu menemukan dua hukum, yaitu hukum 1 Mendel, hukum 2 Mendel. Nah, sehingga dari dua hukum tersebut kita sekarang bisa mengetahui pola-pola pewarisan sifat suatu organisme. Nah, ilmu yang mempelajari pola pewarisan sifat atau disebut sebagai hereditas pada makhluk hidup itu dikenal dengan ilmu genetika dan merupakan salah satu cabang ilmu dari biologi. Nah, dari hasil penemuannya tersebut, maka Pak Gregor Johann Mendel itu dikenal sebagai Bapak Genetika. Nah, kita kembali ke Pak Gregor Johann Mendel. Kenapa Bapak Mendel itu memilih kacang kapri atau Pisum sativum? Kenapa tidak memilih tanaman yang lain? Bisa kacang panjang, bisa kacang tanah, atau kedelai, atau mangga. Kenapa tidak memilih yang lain? Nah, ternyata ada yang spesial dari tanaman kacang kapri atau Pisum sativum. Nah, Bapak Mendel di sini memilih kacang kapri sebagai objek penelitiannya karena ternyata kacang kapri ini memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan tanaman yang lain. Nah, diantaranya ada 4 kelebihan yang dimiliki oleh kacang kapri. Yang pertama, kacang kapri itu adalah memiliki banyak keturunan. Jadi keturunannya banyak, jadi bisa saling disilangkan. Kemudian yang paling penting adalah daur hidupnya yang pendek. Nah, ketika tumbuhan daur hidupnya pendek, maka persilangan itu bisa cepat dilakukan. Artinya tidak harus menunggu beberapa tahun baru menghasilkan bunga atau baru menghasilkan biji. Jadi inilah nomor 2 dari alasan kenapa Pak Mendel memilih kacang kapri. Jadi daur hidupnya yang pendek. Kemudian mudah melakukan penyerbukan, atau dia bisa melakukan penyerbukan secara mandiri tanpa dibantu oleh manusia. Nah, ini sangat mempermudah dari proses perkembangbiakan. Jadi tanpa dibantu oleh manusia, ternyata kacang kapri itu bisa memproduksi dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir itu adalah memiliki sifat-sifat berbeda yang mencolok. Jadi ada beberapa kacang kapri itu punya sifat-sifat yang mencolok. Di antaranya seperti gambar yang dilihat. Jadi bunganya ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna putih, ada bijinya yang bulat kuning, ada yang bulat hijau, ada yang kisut, ada yang keriput, kemudian ada yang batangnya tinggi, ada yang batangnya pendek, dan sebagainya. Jadi karena sifat-sifat yang mencolok yang dihasilkan kacang kapri itu sangat beragam, maka itulah salah satu dari alasan kenapa Bapak Gregor Johann Mendel memilih kacang kapri dibandingkan dengan tanaman yang lain. Nah, baik, kita kembali ke tadi yang ke bulu ayam. Jadi bulu ayam itu kenapa bisa mirip dengan induknya? Tadi ada, karena ada faktor yang diturunkan dari si induknya. Nah, apa yang diturunkannya? Ternyata yang diturunkannya itu adalah materi-materi genetik. Nah, materi genetik pembawa sifat itu dikenal dengan istilah gen. Nah, gen itu mengendalikan sifat, atau si gen itu mengendalikan sifat tertentu yang ada di dalam tubuh sebuah organisme. Nah, setiap gen itu berada di dalam sebuah kromosom. Nah, sekarang salah satu gambar kromosom itu seperti berikut. Jadi ada kromosom. Nah, sekarang apa itu kromosom? Kalau sudah tadi gen itu adalah materi genetik yang ada di dalam kromosom. Nah, sekarang kromosom itu apa? Nah, kromosom itu berada di dalam anak inti sel. Ya. Jadi kalian perhatikan di sini adalah struktur sel hewan. Struktur sel hewan salah satunya adalah ada organel yang disebut dengan nukleus. Nah, di dalam nukleus ada lagi namanya nukleolus. Nah, di dalam nukleolus itulah ada bermacam-macam kromosom. Nah, di dalam kromosom ini ada untaian-untaian DNA. Nah, di dalam DNA inilah ada gen-gen sebagai materi genetik pembawa sifat-sifat manusia atau makhluk organisme. Jadi, apa itu kromosom? Jadi, kromosom ini diartikan sebagai benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetis
kepada keturunannya. Jadi bahwa kromosom itu dianggap sebagai pembawa informasi genetis karena gen berada di dalamnya. Nah, sepasang kromosom yang berbentuk dan ukurannya sama disebut sebagai kromosom homolog. Nah, pada setiap makhluk hidup itu memiliki jumlah kromosom yang berbeda-beda. Nah, tapi untuk makhluk hidup, khususnya untuk manusia ataupun makhluk hidup, itu ada 2. Nah, sebelum kita ke jenis kromosom, kita perhatikan dulu. Sebenarnya kromosom itu bentuknya seperti apa? Nah, kalian bisa lihat di sini. Jadi di sini adalah salah satu struktur dari kromosom. Nah, struktur kromosom itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama yaitu kepala yang disebut dengan sentromer. Kemudian ada yang disebut lengan kromosom disebut dengan lokus. Jadi ini namanya sentromer itu sebagai kepala, kemudian lengan-lengannya namanya lokus. Nah, bisa dilihat jadi gambar untaian di dalamnya kromosom itu terdapat untaian-untaian DNA yang di situ di dalamnya terdapat gen sebagai materi genetik. Nah, tipe kromosom itu yang kita kenal itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kromosom tubuh atau disebut dengan istilah autosom. Apa itu kromosom tubuh atau autosom? Yaitu kromosom yang menentukan ciri-ciri tubuh atau kromosom yang pembawa atau menurunkan sifat-sifat dari tubuh, misalnya hidungnya mancung, rambutnya keriting, atau kulitnya hitam, kayak gitu deh. Jadi berkaitan dengan struktur organ tubuh. Nah, yang kedua adalah kromosom seks atau namanya gonosom. Nah, apa itu kromosom seks? Nah, jadi kromosom seks ini adalah kromosom yang menentukan jenis kelamin pada individu jantan atau betina, atau kalau pada manusia ya itu pria atau wanita. Nah, jadi tipe kromosom ada 2, yaitu tipe kromosom tubuh dan kromosom seks. Kromosom tubuh itu untuk menentukan struktur anggota tubuh, sedangkan kromosom seks itu untuk menentukan dia jantan atau betina atau laki-laki dan perempuan. Nah, karena setelah ini pada pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis persilangan dan bagaimana cara menyilangkannya, maka kita harus tahu dulu istilah-istilah dalam genetika yang akan kita gunakan dalam pembelajaran persilangan atau pewarisan sifat. Apa saja istilah-istilah yang sering digunakan atau sering muncul ketika kita membahas tentang persilangan atau pewarisan sifat? Yang pertama, seperti yang sudah kita bahas tadi, yang pertama pasti kita akan membahas tentang gen. Gen diartikan seperti tadi, materi genetik pembawa sifat suatu makhluk hidup. Kemudian yang kedua, nanti akan muncul istilah alel. Nah, alel itu adalah pasangan gen yang memiliki pengaruh berlawanan. Jadi kalau tadi di DNA tadi ada gen-gen yang terpasang di situ, nah alel itu adalah pasangan gen yang berada di dalam DNA. Kemudian nanti akan muncul istilah parental. Nah, parental itu artinya adalah induk. Kemudian ada istilah filial, itu adalah keturunan. Nah, filial itu bisa filial 1, bisa filial kedua, tergantung nanti mau menyilangkan berapa kali. Kemudian yang keempat itu ada istilah genotip. Nah, genotip ini adalah sifat yang dibawa oleh gen tapi tidak tampak dari luar. Nah, jadi ini sifat yang dibawa oleh gen tapi dia tidak bisa terlihat oleh panca indera atau tidak bisa terlihat dari luar. Nah, biasanya genotip ini itu dilambangkan dengan lambang-lambang huruf. Misalnya M besar atau B besar, B kecil. Nah, itu adalah genotip. Nah, lawan dari genotip itu ada istilah fenotip. Nah, kalau fenotip itu adalah sifat yang tampak dari luar, hasil perpaduan antara sifat genotip dengan lingkungannya. Jadi fenotip itu sifat yang tampak dari luar, misalnya kayak bunga warna merah, buah warna hijau misalnya, atau buah rasa manis, batang panjang, batang pendek, buah bulat, atau buah kisut, dan sebagainya. Jadi
sifat tersebut tampak oleh panca indera, itu disebut sebagai fenotip. Yang keenam, itu ada istilah dominan. Nah, dominan, dikatakan dominan itu adalah sifat yang lebih kuat atau lebih banyak muncul pada keturunannya. Atau dalam istilahnya itu dominan itu yang mendominasi, biasanya dikatakan yang menang gitu. Nah, kemudian yang ketujuh, kalau tadi dominan yang menang, sekarang itu adalah yang resesif. Nah, yang resesif di sini diartikan sifat yang lebih sedikit atau lemah muncul pada keturunan. Nah, biasanya kalau resesif ini karena dianggap yang kalah, biasanya dituliskan dengan huruf-huruf yang kecil. Misalnya M kecil, seperti itu. Nah, ada yang dominan, ada yang resesif, kemudian ada yang di antara keduanya. Nah, itu disebut sebagai intermediate atau sifat yang sama-sama kuat. Nah, kalau intermediate seperti ini biasanya dilambangkan dengan genotifnya huruf besar sama huruf kecil karena sama-sama kuat sifatnya. Nah, ada sifat dominan, resesif, intermediate. Nah, sekarang mengenai pasangan gen yang sama kuat disebut sebagai homozigot. Ada kata-kata homozigot, itu berarti pasangan yang sama-sama kuat. Nah, homozigot di sini ada dua. Ada homozigot yang dominan, berarti dia sama-sama kuat, dan biasanya karena itu dominan maka dilambangkan dengan huruf besar, pasangan gen dengan huruf besar. Berarti misalnya A besar atau K besar, M besar. Homozigot dominan. Homo itu sama, dominan itu berarti yang mendominasi. Nah, lawannya adalah homozigot resesif. Nah, tadi dikatakan resesif itu adalah sifat yang lemah, biasanya dituliskan dengan huruf kecil. Maka homozigot resesif dilambangkan dengan pasangan gen yang ditulis dengan huruf kecil. Contohnya A kecil, K kecil, dan M kecil. Nah, selanjutnya kalau tadi ada homo, sekarang ada istilah heterozigot. Nah, heterozigot di sini adalah pasangan gen yang tidak sama kuat dan biasanya dituliskan dengan huruf besar dan huruf kecil. Hetero berarti ada yang berbeda. Kalau homo itu sama. Nah, ada istilah galur murni, artinya keturunan dari satu induk. Nah, kemudian di persilangan nanti ada persilangan dengan istilah back cross. Nah, disebut persilangan back cross itu kalau keturunan pertama nanti disilangkan dengan induk yang dominan. Baliknya, kalau test cross itu adalah persilangan antara X1 atau filial 1 keturunan pertama dengan induknya yang resesif. Jadi ketika nanti kok si keturunan pertama atau anak pertama disilangkan dengan induknya, kalau dia induknya dominan ditandai dengan pasangan gen yang huruf besar, maka dikatakan itu persilangan back cross. Kalau salah satu keturunannya disilangkan dengan induknya yang bersifat resesif, biasanya dituliskan dengan huruf kecil, maka disebut dengan test cross. Nah, baik, itu adalah istilah-istilah yang akan kita pelajari, yang akan kita gunakan nanti pada saat persilangan. Nah, persilangan apa saja yang akan kita pelajari setelah pertemuan ini? Yang pertama adalah persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Nah, kiranya ada persilangan dihibrid itu hanya nanti sebagai contoh soal saja. Jadi pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Nah, baik, dari sini, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, kalian bisa mengulang lagi atau membaca materi dengan lagi sehingga bisa lebih paham apa yang sudah disampaikan dari sejarah singkat tentang pewarisan sifat, kemudian konsep dari pewarisan seperti apa, kemudian ada istilah-istilah yang akan digunakan pada pewarisan sifat. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, sudah paham atau belum, di sini ada evaluasi. Yang pertama, materi genetik pembawa sifat suatu organisme disebut dengan apa? Nah, pastinya yang sudah
menyimak dari tadi sudah tahu jawabannya. Yang kedua, ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat disebut dengan apa? Jadi, kemudian nomor 3, berikut adalah alasan kenapa Mendel menggunakan tanaman kacang kapri sebagai bahan percobaan dalam pewarisan sifat, kecuali. Nah, yang keempat, organisme individu membawa 2 alel yang berbeda. Misalnya dituliskan dengan lambang T besar, T kecil. Nah, itu disebut dengan apa? Yang terakhir adalah sifat yang tidak dapat diamati secara langsung dan dinyatakan dengan lambang huruf. Itu disebut dengan apa? Nah, baik. Dari 5 evaluasi tadi, kalian bisa menjawabnya di lembar komentar sehingga kalian bisa ngecek, oh, ketika jawaban kamu nanti benar, berarti kamu sudah memahami materi di pewarisan pertama ini dengan baik. Jadi, jangan lupa untuk mengerjakan evaluasi dari soal nomor 1 sampai 5 setelah kalian menyimak video pembelajaran ini. Baik, alhamdulillah materi untuk pewarisan sifat yang pertama ini kita sudah selesai. Semoga kalian bisa memahaminya. Semoga kalian mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Oke, terima kasih. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.